Selamat pagi, teman-teman. Sebagai pengganti kelas untuk chapter yang ke-14, kita buat secara online. Dan saya buat berupa video sehingga lebih mudah teman-teman untuk menonton, untuk menyimak dengan waktu yang cukup luang, pas kapan ada waktunya. Tentu diharapkan hari ini itu sudah semua menontonnya, ya, semua menyimaknya. Jadi setelah disimak sebagai absen, karena saya buat ini di dalam YouTube, bisa diberikan di kolom komentar, tulis nama, tulis juga durasi menonton, jam berapa sampai jam berapa disimak videonya. Itu menyatakan bahwa teman-teman benar-benar menyimak, tidak sekedar membuka sekian menit langsung selesai, ya. Karena yang terutama adalah paham, ya, untuk materi ini, tidak sekedar hanya kata-kata gitu, tapi paham sehingga nanti ketika terjun di marketplace, di tempat sekuler bekerja, mengerti gitu, nggak hanya nanya-nanya orang lain lagi, tapi sudah paham, ya. Karena ini pertemuan kita yang terakhir, yang ke-14, nanti saya akan kirimkan juga di WA Group yang menjadi apa namanya kisi-kisi, ya, untuk bisa dipelajari, tapi nggak pas seperti itu, ya, dipelajari, dipahami, didalami, sehingga nanti ketika pas UAS tidak menyontek, ya, tapi bisa menjawab dengan benar, ya. Kemudian soalnya ada 5 atau 6 open book. Jadi essay test kebanyakan pemikiran pribadi. Jadi menganalisa apa pendapat pribadimu mengenai yang ditanyakan. Seperti itu. Nanti ikutin aja yang ada instruksi yang ada di soal UAS, UAS, ya, soal UAS. Baik, kita akan mulai. Saya akan share di sini yang menjadi materi kita di chapter yang ke-14 ini, yaitu mata kuliah manajemen retail, ya, yang menjadi materi yaitu tata letak atau mengembangkan suasana toko. Tentu kita sering melihat suasana toko, yang mana yang menarik, yang mana yang kurang menarik, ya. Yang mana yang ingin kita kunjungi, tapi yang mana toko yang ingin kita lewatkan, kita tinggalkan. Ada orang karena ramah, ada karena suasananya nyaman, membuat kita ya enak untuk stay longer, ya, lebih lama di toko atau di kafe atau di rumah makan atau dimanapun itu, ya. Strategi lokasi, salah satu keputusan penting yang dibuat perusahaan, ya, ini strategi lokasi ini sangat penting. Jangan sampai salah strateginya, ya. Jangan sampai lokasinya tidak menguntungkan, ya, tidak menguntungkan. Jadi hati-hati, harus ada pertimbangan dalam lokasi. Kalau saya tanya teman-teman, nanti ketika menikah dan punya rumah, rumah keluargamu bersama pasanganmu dan anak-anakmu, tentu kamu juga akan mencari strategi di lokasi mana yang terbaik buatmu. Apakah di dalam kota dengan apartemen, apakah rumah BTN, dan lain-lain, ya. Apakah di pinggiran kota, tentu semua mempunyai kelebihan, tapi juga mempunyai kekurangan. Dalam kota tentu bisa mahal, ya. Di pinggiran kota mungkin tidak terlalu mahal. Namun kalau dihitung-hitung di pinggiran kota, bekerja di kota, itu kan ada transport juga setiap hari yang kita bayar. Tenaga kita di jalanan, setiap hari pagi berangkat pulang malam. Kemudian setelah tadi biaya, ongkos, tenaga, tentu waktu. Kalau sampai perjalanan berangkat 3 jam, pulang nanti sore 3 jam, berarti sehari totalnya 6 jam. Kalau 6 jam dikali setahun sudah berapa jam? Ongkos sehari pergi sama pulang
baik kendaraan umum, baik kendaraan pribadi, ongkos berangkat, ongkos pulang, biaya bensin, biaya tol, biaya parkir, sehari berapa, setahun berapa, tenaga lagi, waktu lagi. Nah, kalau dihitung-hitung kadang-kadang banyak juga kos atau biaya yang keluar kalau kita mempunyai rumah di pinggiran ya. Jadi semua ada kelebihan, ada kekurangannya. Kemudian kalau kita sudah siapkan suatu lokasi, strategi lokasi ini, umpamanya perusahaan, tentu itu mempengaruhi biaya tetap. Adik-adik di sini atau teman-teman yang punya rumah di Bekasi, pastikan sudah bisa diperhitungkan biaya tetapnya sehari kalau ke kampus ITL Trisakti berapa, ya. Baik naik bus, baik naik motor, baik naik mobil, baik naik kereta api, berapa sehari kan bisa. Dan itu kan tetap nggak bisa dikurangin, kecuali ya kurang-kurang dikit ya. Tapi secara umum naik kereta api kan sama aja. Kemarin, hari ini, dari stasiun yang sama, berhenti di stasiun yang sama, itu biasa. Jadi itu sekali kita membuat keputusan menempatkan lokasi, berarti ada mempengaruhi biaya tetap dan biaya variabel juga. Keputusan lokasi sesekali saja ya, orang beli rumah, ya paling sekali dua kali gitu ya. Enggak tiap bulan pindah gitu, kecuali kos barangkali ya. Box juga enggak seperti itu. Jadi bisa gitu ya. Sebab permintaan melebihi apa sih? Bisa strategi ini permintaan melebihi kapasitas pabrik ya. Kemudian perubahan produktivitas tenaga kerja ya. Kalau tadi kita berangkat udah capek, pulang capek, terus habis tenaga, terus tentu di kampus juga mungkin kita nggak terlalu fokus lagi ya. Pergeseran demografi, permintaan pelanggan ya, permintaan pelanggan. Bagaimana sih pelanggan itu? Bisa aja ada orang banyak ya, orang kaya, tapi tidak mau berbelanja gitu ya. Banyak duitnya, tapi nggak mau belanja. Dia pelit ya, dia hemat sama dirinya sendiri atau ke orang lain. Banyak duitnya, tapi ada duitnya nggak terlalu banyak, tapi hobi berbelanja, suka berbelanja gitu. Tujuannya tentu tadi strategi lokasi ini untuk memaksimalkan manfaat lokasi bagi perusahaannya. Kalau terlalu jauh di pedalaman, umpamanya di Kalimantan Tengah, di arah apa namanya itu udah jauh di tengah-tengah kan, padahal mau ekspor dari Jakarta. Wah, dari Kalimantan ke Jakarta aja di biayanya udah berapa gitu nih. Sehingga orang biasanya kalau perusahaannya itu perusahaan eksportir, dia mendekat kepada pelabuhan. Makanya ada kawasan-kawasan industri seperti di Cakung, kawasan industri Pulau Gadung, ya, kawasan industri yang di Pulau Gadung, yang ada di daerah Tangerang, yang ada di daerah Karawang, Cibitung, ada industri. Dan tidak terlalu jauh dari pelabuhan. Tapi di Bandung juga ada, walaupun jauh ke pelabuhan di Jakarta. Karena dari Bandung tidak ada pelabuhan internasional ya, di Bandung tidak ada. Jadi semua lewat Jakarta. Mungkin kenapa dipilih Bandung? Satu, kalau garmen yang banyak di Bandung itu bahan bakunya bagus ya. Kemudian gaji karyawan atau UMR, saya nggak tahu di daerah apa namanya, upah minimum ya daerah sana lebih murah gitu. Makanya itu juga menjadi pertimbangan. Pertimbangan juga tentu keamanan. Nggak mungkin kita bangun pabrik, totonya lokasinya berantem lalu apa namanya tawuran melulu kan. Lokasi, biaya atau inovasi ya. Jadi pemilihan itu apakah karena biaya ya atau apakah karena inovasi ya. Jadi banyak yang menjadi alternatif. Kenapa kita memilih satu lokasi? Kita bisa bertanya kenapa ITL Trisakti di lokasi Cipinang sana gitu kan, dekat kuburan gitu ya. Kenapa gitu kan? Tentu itu juga kan masih dalam kota, walaupun tidak di jalan bypass seperti itu, tapi dalam kota. Dan memang kalau Trisakti kan sudah punya nama ya. Trisakti salah satu universitas yang terbaik gitu di negeri ini. Walaupun biayanya agak tinggi dan sudah punya nama, jadi orang mencari biasanya. Kalau yang berkualitas itu selalu dicari, walaupun mungkin sedikit lokasinya tidak tepat di jalan raya besar. Kalau dibandingkan dengan umpamanya Amputan Tular, terus di apa itu di Jalan Ahmad Yani situ atau DI Panjaitan, tentu mereka lebih dekat. Tapi tetap kita
Italia Trisakti juga tidak kalah karena memang tidak terlalu jauh juga dari jalan besar ya. Lokasi dan biaya ya. Keputusan lokasi berdasarkan low cost ya, biayanya tadi saya bilang low costnya itu bisa karyawannya biaya gajinya nggak terlalu tinggi, upah buruhnya, kemudian bisa juga biaya pembelian bahan baku yang tidak terlalu mahal ya, kemudian bisa juga biaya umpamanya biaya di satu tempat itu kan nggak sama semua ya, di Jakarta dengan daerah-daerah kan tidak sama. Jadi itu menjadi pertimbangan dan harus atau hati-hati ya. Kemudian saat suatu lokasi telah ditetapkan, biaya berhubungan dengan lokasi menjadi tetap. Tadi saya dijelaskan ini tetap ya. Kerja keras manajemen untuk menetapkan lokasi fasilitas yang optimal ya, adalah investasi yang baik ya. Jangan sembarangan ya. Bikin gudang, contohnya dekat sungai. Ketika musim kering dia bangun gudang. Contohnya ketika musim hujan udah air masuk ke dalam gudang rusak semua. Kan itu bisa terjadi ya. Jadi harus hati-hati ya. Jangan karena wah harganya murah, contohnya tidak aman di daerah itu gitu ya. Dulu kan rumah-rumah di daerah Kelapa Gading kan mahal-mahal banget. Ya tiba-tiba ada 2 kali banjir bandang di daerah situ, semua mobil banyak yang tenggelam, ada yang naik tol sehingga harganya juga bisa menurun ya, walaupun akhirnya naik-naik juga ya. Biaya bukan selalu menjadi aspek paling penting ya, bukan. Kalau biayanya tinggi tapi profitnya juga tinggi, why not kan gitu ya. Makanya ada iklan, ada ini, tapi tetap laku ya nggak apa-apa gitu ya. Daripada biaya rendah, tentunya nggak laku juga ya, sama juga tidak ada keuntungan. Yang mempengaruhi inovasi ya, apakah tadi dengan di satu tempat ya itu bisa menjadi inovasi yang baru enggak? Umpamanya bahan-bahannya seperti di Cina kan terkenal. Saya masih ingat itu Siemens, CMN itu yang membuat mesin-mesin itu untuk penerangan dan lain-lain, untuk pabrik-pabrik ya. Mereka dulu Siemens itu ada di, kalau nggak salah Siemens di Jerman ya. Di Jerman itu wah memang kualitasnya bagus tapi harganya mahal, bahan bakunya bagus. Tapi Cina buat barang yang sama di Cina RRC ternyata harganya bisa kurang 50% dengan kualitas yang sama. Akhirnya Siemens nggak mau kalah dia. Akhirnya dia buka juga pabrik atau perusahaannya di China, dibuka di China dengan kualitas karyawan yang bagus, kualitas bahan baku yang bagus, dan juga produktivitas karyawan yang tinggi di China ya. Jadi input berkualitas dan khusus. Lingkungan yang mendukung investasi ya, lingkungan ya. Kalau dulu ada TVM, TVM itu untuk monitor komputer dulu ya, yang ada di Jababeka, dia pindah kemana, ke Vietnam. Waktu kita tanya kenapa pindah, wah di sini mah demo melulu katanya gitu. Karyawan banyak permintaannya. Apa contohnya? Ya katanya karyawan kalau kerja itu nggak mau berdiri, maunya duduk gitu. Wah, padahal orang yang berdiri itu lebih cepat kerja daripada orang yang duduk. Kemudian banyak, pokoknya cuti haid mintanya, cuti ini, cuti itu, banyak sekali ya. Terus banyak tanggal merah. Akhirnya mereka pindah ke Vietnam. Ya Vietnam itu produktivitasnya lebih tinggi. Kita tahu kan dulu kan waktu mereka melawan Amerika aja bisa mereka kerja di malam hari gitu ya. Itu ya Vietnam. Pasar lokal yang berhubungan dengan mendukungnya. Oke, kemudian keputusan lokasi ya. Tadi saya bilang TVM tadi mereka memutuskan pindah dari Indonesia tadi ya. Dari Indonesia dia, dari negara Indonesia dia pindah, dan pindahnya dia ke Vietnam. Tentu itu dulu di lokasi di sini itu di Jababeka, jadi itu wilayahnya ya, Jawa Barat. Kemudian lokasinya di Jababeka di blok berapa gitu. Itu menjadi keputusan lokasi ya. Faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi apa sih? Ya, tadi produktivitas tenaga kerja di Cina katanya. Orang itu kerja cepat. Memang di sini juga kita lihat ya, orang Cina itu kerja cepat, rajin, dan tidak malas-malasan gitu. Saya punya teman itu dulu sering belanja ke Cina, dia bilang gini, satu orang Cina itu bisa menyelesaikan 100 umpamanya, orang Indonesia itu paling bisa 25 gitu. Jadi 1 banding 4. Jadi kalau satu orang Cina, ya orang Indonesia harus 4. Jadi 1 banding 4, saking mereka kerja cepat dan benar. Jangan kerja cepat tapi salah gitu ya. Kemudian resiko, ya nilai mata uang. Nah, pakai exchange rate ya.
biaya-biaya gimana tadi upah minimumnya, ya di mana paling mahal, tentu kita nggak buka pabrik di situ, cari yang resiko politik, ya tentu ada resiko politik, ya. Politik itu kan tergantung siapa yang menjadi pemimpinnya, siapa jadi presidennya, ya. Jadi seorang pengusaha itu kadang-kadang itu kalau kayak kemarin ada 3 kandidat presiden, ya 3 kemarin, ya. Satu Prabowo, yang kedua Anies, siapa sih yang ketiga kemarin? Nah, tiga-tiganya saya yakin kalau seorang pengusaha itu semuanya didukung. Nah, pertanyaannya kenapa semua didukung, ketiga-tiganya didukung? Ya tujuannya agar, oh kemarin satu lagi sih itu si orang orang Semarang itu, siapa itu namanya? Ya, tiga-tiganya karena dia nggak tahu siapa yang akan menang. Jadi siapa yang menang dia tetap menjadi mendapat disupport oleh pemerintah. Kedekatan kepada pasar, kita tahu lah ya, kalau umpamanya seperti Starbucks itu selalu di tempat-tempat yang kalau nggak di mall, yang orang rame lah, bukan orang yang sepi, ya. Dia mendekatkan diri ke pasar. Ada yang di mall, ada yang di jalan besar, ada yang di toko-toko dan lain. Jarang dia bikin di pojok-pojok perumahan gitu ya. Jarang, kecuali perumahannya itu perumahan mewah. Kedekatan kepada pemasok, saya yakin itu pabrik Indomie, tahu kan Indomie? Itu kan ada dari cabai, ada dari bawang, bahan bakunya. Pasti dia mendekat juga kepada pemasok, ya, kepada supplier. Kedekatan pada pesaing, ya. Kadang-kadang kita perlu juga dekat pesaing. Kenapa dekat kita? Biar bisa saling bersaing, ya, saling meningkatkan kualitas. Kadang-kadang kalau kita ada saingan kita ingin lebih bagus dari saingannya, kita buat yang terbaik agar saingan kita bisa kalahkan saingannya. Oke, strategi lokasi pada industri jasa, ya. Di sini fokusnya, kalau di saya di sini terdapat 8 komponen utama, volume, ya, dan pendapatan perusahaan jasa. Satu di sini daya beli wilayah menarik pelanggan, ya, daya beli. Gimana sih daya belinya? Tadi saya bilang ada orang yang punya banyak uang tapi nggak mau berbelanja, itu sama juga bohong kan. Orang kita barang kita nggak laku, ya, duitnya banyak gitu, ya. Yang terkenal sangat hemat seperti orang Jepang, orang Jerman, kan orang Indonesia termasuk boros. Makanya kalau kita jalan ke Singapura itu mereka udah bisa bahasa Indonesia, mereka tahu orang Indonesia bagus-bagus berbelanja, pintar-pintar berbelanja, ya. Tidak apa namanya, ya, apa namanya, suka berbelanja, dibuas gitu berbelanja, ya. Daya beli wilayah yang dapat menarik. Kesesuaian antara jasa dan citra perusahaan dengan demokrasi wilayah yang dapat menarik pelanggan, ya. Antara citra, ya, antara jasa dan citra, ya, kita tahu dah citra itu apa kan, nambah baik itu apa. Ketika kita mendengarkan ayam KFC jalanan dengan ayam KFC yang sebenarnya, tentu berbeda, ya. Kita tahu sepatu Bata, kita tahu sepatu Adidas, langsung berbeda gitu. Jadi dari sana bisa tahu kualitasnya. Handphone juga gitu, dari iPhone, kemudian handphone apa namanya itu, oh saya nggak tahu nama-nama headphone, tahu langsung kualitasnya. Dari mobil Avanza dengan mobil Ferrari, tentu kita langsung tahu, ya. Dari namanya kita tahu kualitasnya. Keunikan lokasi perusahaan dan pesaing, kualitas fisik, fasilitas, ya, perlu fasilitas kan. Jangan kita bangun pabrik, contohnya fasilitasnya tidak ada, jalan ke sana hancur, rusak gitu, ya. Itu ada di Pekanbaru Riau, ada Philips itu dia ada punya project itu masih 3 jam dari Pekanbaru, ya. Kalau ke sana itu harus dikawal sama polisi karena kadang-kadang banyak penjahat di jalanan, udah jalannya jelek gitu. Tapi karena dia punya project di sana pertambangan, tetap kita jalankan di sana walaupun jalannya jelek. Kita membuat pengawalannya polisi. Jadi ketika jalan masuk, truk masuk, polisi ada di dalam truk itu untuk mengamankan. Ada namanya sebut escort fee, biaya pengawalan. Biasanya kalau Jakarta itu sekarang ini mungkin 400 ribuan lah. Kirim barang kita ke daerah BSD atau daerah-daerah Tamrin, daerah-daerah Sudirman kan itu dilarang itu. Masuk siang-siang gitu. Jadi bawa aja polisi, kadang-kadang masih bisa lewat gitu. Kebijakan operasional perusahaan, terus kualitas manajemen. Kemudian strategi lokasi, ya, dan organisasi jasa dan manufaktur. Manufaktur itu pabrik, ya. Lokasi organisasi, ya, fokus pada pendapatan. Ada yang fokus pada pendapatan, ya,
Kemudian ada yang eh, fokus pada pendapatan, fokus kepada biaya. Biasanya sih kalau biayanya bisa dihemat, otomatis pendapatnya bisa lebih tinggi. Dulu naik pesawat itu mahal-mahal ya, naik pesawat mahal. Tiba-tiba datang bukan Lion, AirAsia. AirAsia itu bikin harganya murah ya, murah. Dulunya kalau di pesawat itu kita dapat makan, dapat roti gitu enak. Datang AirAsia enggak lagi pan dikasih roti cepat itu. Tadi untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif, lebih murah ya. Volume penjualan, lokasi yang menarik ya, lokasi yang menarik bagi pelanggan. Kita mau belanja dari rumah, kita mending kemana coba? Apakah ke pasar tradisional atau ke pasar yang lebih modern? Itu kan menarik kita. Kalau pasar tradisional masih ada bau, masih ada berair, masih ada kurang bersih gitu. Tapi kalau di supermarket tentu lebih mahal, tapi lebih bersih ya. Persaingan ya, penentuan harga, kualitas fisik ya, quality, parkir ya. Kalau kita buka kafe depannya aja motor aja nggak bisa parkir ya, itu tinggal menunggu bangkrut aja itu ya. Kecuali sangat enak ya, sangat enak. Kalau ingat nggak ada lele apa itu? Oh, bebek kaleo ya, bebek kaleo itu antrinya orang luar biasa. Pernah di Rawamangun buka di Jalan Waru itu ada bebek kaleo. Waduh, rame. Jalannya nggak terlalu bagus untuk parkir sehingga mobil-mobil parkir di depan fotokopian orang lain, di depan usaha orang lain, jadi marah gitu. Kok sini mulu makan di sana, tapi di sini parkirnya. Akhirnya sampai dia pindah lagi ke Pemuda ya. Keamanan ya, perlu juga pertimbangan keamanan ya. Jangan sampai totonya demo melulu, maling melulu, atau ada kerusuhan, atau ada perkelahian antar geng dan lain-lain ya. Kemudian tentu biaya sewa juga beda dong, sewa toko di daerah Sudirman sana dengan sewa toko mungkin di daerah Bekasi kan beda itu. Manajemen kebijakan organisasi jam kerja ya, jam kerja juga menentukan. Terus biaya nyata, biaya yang tidak nyata ya, biaya pengiriman bahan mentah atau bahan baku, biaya pengiriman bahan jadi. Tadi saya bilang kalau di pedalaman Kalimantan udah jadi tapi kirimnya susah gitu kan. Biaya energi dan lain-lain ya. Sikap terhadap sebenarnya ya gimana serikat pekerjanya, apakah dia melulu ya, termasuk juga pajak ya. Pajak ini mempengaruhi. Kalau pajaknya tinggi orang nggak mau cari pajaknya yang rendah ya. Kualitas hidup, biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah negara bagian ya, pemerintah negara bagian lokal ya. Teknik ya, dan teknik sini model regresi ini teknik ada model-modelnya, disebut dengan model regresi ya, ada disebut dengan meregresi untuk menetapkan kepentingan beragam faktor yang ada, metode pemeringkatan faktor ya, diperingkatkan apa mana yang terbaik, peringkat 1, peringkat 2. Kalau handphone kan apa sih yang terbaik, umpamanya memorinya mana yang terbaik, A B C D ya, dari A B C D itu mana yang terbaik ya. Kemudian kameranya mana lebih bagus dari A B C D itu, dibuat peringkat. Kemudian warnanya mana lebih bagus, macam-macam ya. Perhitungan lalu lintas ya, analisis demografi lokasi yang menarik pelanggan, analisis daya beli juga daya beli ya, sistem geografis dan informasi. Kemudian metode transportasi ya, kalau transportasinya susah berhari-hari ya karena mungkin jembatannya putus dan lain-lain, itu juga akan menjadi pertimbangan. Metode pemeringkatan faktor, analisis titik impas lokasi, diagram titik. Ini tadi metode-metodenya ya, nanti akan kita pelajari selanjutnya. Asumsi ya, lokasi merupakan penentu utama pendapatan ya, di mana kita membuat lokasinya ya. Kemudian permasalahan hubungan yang erat dengan pelanggan sangat penting. Kita menjalin hubungan dengan pelanggan, berkomunikasi dengan pelanggan. Kalau ada masalah, buat meeting. Apa masalahnya, cari solusinya. Jangan sudah meeting, solusi juga nggak ada ya. Biaya cenderung konstan. Kemudian lokasi penentu biaya. Sebagian besar biaya utama dapat diidentifikasi. Hubungan rendah dengan pelanggan memungkinkan perusahaan berfokus pada biaya. Kalau hubungannya rendah tapi harganya murah, kadang-kadang masih dibeli ya, kita makan juga gitu. Makanannya enak tapi servisnya nggak ada, hancur gitu kan. Tapi udahlah, habis enak sih kan gitu ya. Bahkan sampai ada kadang-kadang rumah makan sampai antri ya. Antri jauh banget, tapi mau aja orang karena tadi ada keuntungan yang lain. Kemudian sistem informasi geografisnya, alat untuk membantu menganalisis lokasi,
Ini kalau di tracking biasanya ada GPS ya, global GPS, global apa ya? Global position system. Jadi dia tahu itu truk kita ada 104 umpamanya, berangkat semua dari garasi. Kita tahu truk nomor 1 sudah sampai mana, truk nomor 2 kenapa berhenti, truk nomor 3 kenapa kembali, kita tahu gitu. Kayak Google Map, jadi ketahuan di mana gitu ya. Memungkinkan analisis demografi lebih rumit, data detail sensus per wilayah ya, kita pengen tahu umpamanya di kota tersebut kira-kira yang menjadi pelanggan kita seberapa banyak ya. Apakah kalau kosmetik ya, tentu kebanyakan buat perempuan kan seperti itu. Kalau dasi biasanya kebanyakan untuk pria. Jadi dilihat di kota itu, di wilayah itu lebih banyak mana gitu kan. Kalau laptop mungkin banyak pada karyawan atau kepada mahasiswa-mahasiswi gitu ya. Detail maps, gang, jalan, jembatan, terowongan ya. Makanya hati-hati. Kadang-kadang ada orang yang iseng dulu. Saya pernah dengar satu perang di mana gitu. Ketika berperang, musuhnya udah mau datang gitu. Dan musuhnya itu sudah mau lihat ini jalan ini mau diserbu di sini jalan ini gitu ya. Malam-malam orang kampung itu ganti jalannya ya. Umpamanya jalan Mangga 2 ditulis menjadi Mangga 3 gitu kan. Terus aturannya jalan umpamanya jalan Panjaitan gitu menuju timur, dia putar menuju kanan gitu kan. Jalan pokoknya diganti nama-namanya, jalan gang besar dibikin jadi gang kecil gitu. Jalan Manggis tulis menjadi jalan Mangga seperti itu. Akhirnya musuhnya ketika datang, wah salah sasaran gitu. Yang dia tembak salah gitu, salah semua. Tadi karena tadi detail mapnya diacak, dirusak gitu ya. Utilitas saluran listrik ya, kalau bangun pabrik itu ya tentu kita pengen ada listrik yang bagus, air, gas, jangan sampai listriknya mati. Dulu di daerah Sudirman pernah itu mati berapa kali gitu ya. Ketika mati listrik, udah kita nggak bisa kerja, ngapain? Di kantor juga bisa panas gitu, nggak ada AC ya. Geography feature ya gunung, hutan, danau, location of major ya, service bandara ya perlu kan kita ya. Makanya kenapa orang-orang bule itu punya perusahaan, punya kantor jarang di daerah Jakarta Timur. Jarang di Jakarta Timur. Mereka selalu di Jakarta Selatan. Jarang di Jakarta Barat. Jakarta Barat masih mungkin ya. Tapi Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta yang lain, mereka lebih cenderung Jakarta Selatan. Kenapa? Karena itu dekat ke bandara. Kalau ada kerusuhan, mereka tinggal kabur ke bandara. Mereka tinggalkan Indonesia ya kalau ada kerusuhan. Jadi mereka ambil lokasi yang dekat ke bandara ya. Kemudian setelah dilakukan tujuannya mengembangkan tata letak dengan biaya efektif. Tentu tadi tata letak itu bagaimana sih biar biayanya efektif secara waktu, secara tenaga, dan juga secara biaya. Ya. Pertimbangan ya ruangan, peralatan, orang ya jangan sampai ada peralatan yang dibutuhkan tiap hari, tentunya lokasinya di mana gitu. Kamu juga kalau belajar di rumah, kamu kan perlu buku, laptop, handphone, pulpen. Tapi kamu buat alat-alat yang kamu pegang setiap saat itu jauh-jauh lokasinya, ya. Tentu itu yang paling dekat dengan kita, taruh tempatnya. Tapi kalau jarang dipakai, nggak apa-apa bikin jauh, kan ngambilnya sekali-sekali. Tapi kadang-kadang ada yang bilang, oh, kami dulu pernah di perusahaan Jerman ya, Jerman, itu printernya dibikin satu ruangan. Jadi orang kalau ngeprint harus ke ruangan itu, harus jalan kaki. Kenapa jauh kita bilang tuh? Biar suaranya nggak bising. Dulu kan printer masih bising. Yang kedua, biar kalian jangan duduk melulu, tapi bisa berjalan. Jadi kalau duduk melulu juga nggak sehat katanya. Ada juga positifnya walaupun berjalannya. Aliran informasi, aliran barang ya, jangan salah gitu. Kemudian moral karyawan ya, moral. Kemudian interaksi dengan pelanggan, fleksibilitas ya, ada flexibility. Oke, untuk selanjutnya mungkin bisa dibaca. Saya tidak mau terlalu lama ya. Tolong dibaca nanti masih ada beberapa. Nah, ini perlu ini ya. Ini perlu ini perusahaan. Kadang-kadang ini tempat duduk karyawan. Kalau saya senang ini, biasanya perusahaan Eropa seperti ini ya. Jadi ada bentuk lingkaran, biasanya meja lingkaran, terus dibuat ada sekat di sini ya, bisa duduk di sini, bisa duduk di sini berdua, bisa. Jadi enak. Ada seperti sekat privasi. Yang di sini kan bisa ngomong gitu, nggak hanya kantor gitu. Tapi ada juga kalau perusahaan Jepang biasanya itu kayak bangku sekolahan, bangku kuliah. Jadi lurus, 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 duduk semua. Nanti di belakang kita ada bos, dia dimonitor. Jadi biasanya nggak ada privasinya. Jadi kalau kita ngomongin mengenai keluarga kita, langsung ketahuan semua orang. Kalau dia masih bisa nih, kita masih bisa, masih ada sekatnya. Jadi lebih ada ke privatnya itu ada gitu ya.
Tapi kalau Jepang itu biasanya nggak ada, benar-benar kayak bangku sekolahan, bablas begitu. Dan biasanya dikasih seragam ya, mulai dari direktur, CEO, general manager, komisaris sampai ke office boy, semua bajunya sama ya, sama rata. Jadi ada kebersamaan. Tidak ada. Kalau perusahaan Jepang kan enggak. Biasanya bos-bos itu pakai jas, apalagi Jerman gitu pakai jas, baju putih, pakai dasi. Kita semua disuruh pakai dasi, tapi dasinya boleh bermacam-macam, bajunya bisa bermacam-macam. Itu bedanya dengan kultur Jepang ya. Jadi ada tatanan ini. Oke, selanjutnya silakan dibaca aja. Cukup di sini pertemuan kita. Dan sekali lagi mohon dibaca dan ditonton, disimak semuanya. Terima kasih. Selamat malam.